aktivitas lebih, dan itu kadang-kadang Allah ketika ada yang bekerja di daerah-daerah di pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya para petani, itu kadang-kadang ada yang hampir tidak bisa menahan lapar dan dahaganya, Ustaz, karena memang energi yang dikeluarkan pun cukup banyak. Nah ini kira-kira bagaimana untuk hal ini, Ustaz? Ya, dalam keadaan darurat, bahkan buruh tukang tukang, mengalih hal-hal. Ya, artinya pada saat ini kita pertama itu niat dulu untuk puasa, jadi sahur sebagaimana biasa, bekerja dulu. Nah pada saat itu kalau memang jika datang waktunya, misalnya waktu zuhur, kita sudah tidak tahan lagi, dan kalaupun misalnya kita paksakan untuk terus berpuasa, berefek fatal pada kesehatan kita misalnya, atau daya tahan tubuh kita, maka tidak apa-apa kita berbuka dulu. Ya, daripada melanjutkan kemudian justru jatuh sakit yang bahkan memunculkan sesuatu yang lebih banyak mudaratnya sama kita. Jadi jangan mengolah ya. Tidak apa-apa, Ustaz. Jangan mengolah. Karena pekerjaan itu kan tidak hari-hari ada juga. Iya. Asal jangan tahu-tahu kuat fisik. Poli jangan puasa itu kan. Itu dia boleh jadi permasalahan. Yang paling pas saya, Ustaz, kalau tidak berpuasa itu. Tapi yang tadi itu Pak Ustaz, itu yang bagali hal-hal itu kan, kalau sobat buka jam 12, besok memberanikan dirimu buka diain. Berarti dia harus ada niat untuk mau ganti dari puasa yang dia itu. Iya, di bulan setelah Ramadan ya. Boleh bagi pusat ya? Boleh. Berarti udah memuali soalnya hati Allah betul data itu anak itu di kelurahan 576 kelurahan Mahunggulin. Ustaz, hati Allah data memang DPK kasta putih hati yang pekerja bolo fisik. Jadi itu rata-rata jadi puasa Ustaz. Milih malah tiap donggo pati mau wolo mau pantau kelurahan. Milih malah tiap buat tetap nasi kuning. Tapi kalaupun memang misalnya pekerjaan kita sebagai seorang buruh, nelayan, atau memang membutuhkan tenaga yang ekstra, kalau memang kita benar-benar tahan untuk menghabiskan satu hari puasa kita itu, ya tidak masalah. Justru lebih bagus lagi. Lebih bagus. Ada pahala tambahan, Ustaz? Di situlah kunci kesabaran. Ustaz ya? Ceki dua pintu berarti. Dapat dunia, dapat akhirat. Iya. Dia betul hello pula prek ya ba ulama hello mulai masalah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa pendai boleh pakai baju kok dia pohon ngama betul tahu betul ulang tai poli. Itu yang ketiga, Ustaz ya, membentuk akhlakul karimah. Ya. Nah, yang ketiga tadi kita sudah bahas masuk pada poin yang ketiga, mempengaruhi kondisi fisik. Kondisi fisik. Yang keempat ini dia hikmah daripada puasa Ramadan ini adalah membersihkan diri dari dosa. Betul juga, Ustaz. Membersihkan diri dari dosa. Cuci alia, Ustaz, boboli atau? Jauh kira-kira sama. Bisa kita analogikan seperti itu juga muali ayat. Ya. Cuma bedanya itu tadi. Karena di bulan Ramadan ini tidak hanya membersihkan secara jasad saja, tapi juga secara rohani, maka dosa itu insya Allah bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang sesuai dengan janjinya. Bagaimana ketika melaksanakan tarawih itu kan banyak keutamaan di dalamnya, termasuk juga ketika misalnya di keutamaan sholat tarawih di malam pertama misalnya. Nah itu orang yang melaksanakan itu dia akan diampuni dosanya. Laksana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ya itu baru malam pertama saja kita laksanakan salat tarawih, itu kita sudah mendapatkan keutamaan yang tadi. Lahir sama deh seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, dari rahim ibunya. Itu baru saat bicara satu keutamaan, belum keutamaan yang lain, belum lagi ditambah dengan keutamaan misalnya membaca Quran ya, tadarus, belum bersedekah, belum yang puasa itu sendiri, belum berbuat baik, sabar ya. Apalagi itu berakhlak yang baik. Terus banyak sekali. Wajar kalau begitu kita suci dari dosa itu. Secara manual auto ini tadi auto bersih ya. Iya. Berarti multi itu macam papan tulis baru menghapus. Iya. Bahkan tanpa ada bekas dia.
Kalau pepangkas Kalau biasanya masih kan ada bekas. iya, biasanya masih ada bekas-bekas hitam ya, ada bekas-bekas birunya. Tapi ini insya Allah tanpa ada bekas. Antoli ayat Ya. dia ada bekas kuku dulu. Oh, jangan kukur pala itu banyak kilo walau itu. Ya, jangan masuk poliwat ya. Ya, teh ulat itu tahu walau Ustaz. Kali itu baru sebut dari Indomaret. Lu boleh mau tahu lah itu. Itu rahasia kelurahan dia boleh. Udah ngamali Ustaz Iman apa lele mau tadi kampus Uno gua mah pada ditoli Sabar ayah, sabar. Walau mau sabar mah dia mau tapu kopi atau lima ya. Sabar, ini baru tipe Ustaz jelas. Ya Ustaz. Baru kita sampaikan tadi itu aja. Jadi harus memang benar-benar itu dilatih ya. Sabar ya Ustaz. Kalau tipe Ustaz tunggu saya protes latihan tadi. Nanti makanya mau tanya. Sabar saya Ustaz. Lo apa udah rumah. Iya, jadi itu yang berikut Ustaz. Ada lagi Ustaz selain itu. Jadi yang berikut kalau tadi membersihkan diri dari dosa. Ya. Nah, jadi kalau setelah bersih dari dosa, maka ini akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kekeliruan yang terbesar ada dalam diri kita ini sulit sekali untuk bersyukur kepada Allah. Iya. Saya mau tanya Buti Jo, saya mau tanya Tuli Ayah, kira-kira apa yang ada di dalam diri sama Ti Ayah ini yang membuat Ti Ayah tidak mau bersyukur sama Allah? Tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada, kira-kira berarti Semua harus normal latih, mau naud juga masih pandangan juga masih bagus, pendengaran bagus, alat berasa bagus. Ya. Cuma memang kalau siang saya sekarang tidak terlalu banyak makan Ustaz. Puasa, buat dialog. Kalau harap jadi harus tetap bersyukur Ustaz. ya dalam setiap waktu, di mana saja dan kapan saja itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Allah, semakin banyak kita bersyukur kepadanya, maka dia akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi la in syakartum la azidannakum. Ya. Jadi jika kita bersyukur atas nikmat Allah itu, dia akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi jangan lupa juga, bayangkan apabila kita kufur, ya, maka ingatlah ajab Allah sangat pedih. Gitu. Bagus, ajab pasti mesti balik apa dia Ustaz. Jangan pertama dilatih dia walau kufur. Nanti ayah bayangkan ini misalnya mata ini kalau Allah minta bayar, kira bagaimana ini setiap hari kita melihat ini. Dalam satu hari itu kan ada kurang lebih 1 kali 24 jam satu hari satu malam ya. Kalau hitungannya per jam, berapa yang harus kita keluarkan setiap hari untuk membayar mata? Iya ambil misalnya Ustaz gua beli koperasi waktu mas tengah mati bolo mape bayar lo ya buti penglihatan mah bolo miliaran buti untung tiap hari buti Ustaz. Ya. Lantas kita mau ukur sama nikmatnya, ya kan? Iya. Sehingganya tidak ada hal yang pantas untuk kita lari daripada syukur ini. Iya. Karena memang pada dasarnya kita ini diciptakan sempurna oleh Allah. Iya. Kita ada selain kita diciptakan sebagai manusia, kita juga punya hal-hal lain yang mendukung daripada kita punya kehidupan ini. Misalnya kita misalnya laki-laki, ada perempuan, kemudian ada meja, ada kursi, yang itu juga bermanfaat buat kita. Ada makanan ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada macam-macam. Yang ini justru menopang juga kita punya kehidupan. Jadi memang segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu rata-rata itu bermanfaat untuk kita, dan kembalinya patut untuk kita syukuri ya. Sekarang semua sudah memberikan manfaat, jadi haruslah seorang hamba itu untuk tetap bersyukur. Iya. Alih dengan yang main makna nikmat dan tidak akan menjadi kufur nanti. Ya. Harus tetap aja we dumeh maklum uti-uti. Setengah mati uti mau lihat ngai oleh Ustaz Imran uti dia karena kesibukan mau ke hempo kuliah Mas Ati Ustaz ya. Ya, alhamdulillah hempo kuliah. Karena lagi sebelum corona dia jadi bolo tatap muka secara online ati. Ati online. Berapa bol dipilih itu HP? Ya, kalau tidak ke HP. Sabar Ustaz. Ya. Kalau di online Mas Ati itu hari pol muncul macam macam lewat online. Tahu lo online tete olah. Madilah kalau bubur. Ada lagi Ustaz kira-kira yang harus hikmah dalam puasa ini Ustaz. Betul. Nah, kalau tadi yang keempat adalah membersihkan diri dari dosa, kemudian yang kelima
menimbulkan rasa syukur. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Jadi meningkatkan ketakwaan maka wajar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Diwajibkan atas berpuasa sebagaimana itu diwajibkan atas umat sebelumnya ya. Agar kamu bertakwa, Ustaz. Ya. Al-Baqarah Ayat 0 ayat yang keberapa Ustaz? Ya. 183. Saya sampai ada ke surah. Jangan malah buka lain. Ish, ya protes. Jawab itu boleh. Oh, jawab itu Ustaz. Jamu apa Ustaz? Doi itu latihan apa Ustaz? Itu boleh. Ya. Untuk menjadi orang bertakwa saja. Ya. Jadi menumbuhkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa itu saya kira berarti sudah kita ini hampir tidak ada sekat dengan Allah kalau sudah bicara sudah takwa ya. Tidak ada sekat kita dengan Allah. Insya Allah kita bisa sampai ke situ. Amin. Tanpa hijab Ustaz, mau bertakwa itu tanpa hijab. Karena memang orang kalau sudah bertakwa itu berarti di dalam kesehariannya dia melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Gitu. Nah memang di dalam bulan suci Ramadan ini setiap harinya itu kita selalu dilatih. Dilatih sehingga mau apa-apa puasa, mau apa-apa puasa, apa-apa puasa. Mau suka berbicara orangnya kira-kira puasa tidak jadi. Maka wajar kalau kita kenal Ramadan ini sebagai bulannya anak-anak santri ya. Jadi seakan-akan bulan Ramadan ini satu tempat pondok pesantren. Nah kita yang nyantri di situ. Oh, itu ada bentuk dia menerpa itu semua. Sehingga wajar kalau misalnya pada akhir Ramadan itu kita begitu sedih ditinggalkannya ya. Karena memang selama kurang lebih 29 hari atau 30 hari itu kita memang dilatih seperti itu. Bayangkan setiap apa yang kita ucapkan selalu terkontrol, setiap apa yang kita lakukan selalu terkontrol. Kita mau kemana? Saya suka mau pergi di istilah dia putih banyak lampu-lampu disco. Ini pup. Diskotik. Diskotik. Pernah nakal. Kita suka mau datang ke situ. Tempat hiburan, terkontrol karena ingat malam kita mau taruh kan? Ini juga lagi bulan puasa. Kenapa itu? Tapi juga setelah itu jangan cuma habis disedih, menangis setelah Ramadan tinggal, kemudian setelah itu balik lagi ke aktivitas sebagaimana biasa. Kasihan ya. Harusnya ketika ditinggalkan oleh Ramadan ya cukup Ramadan yang meninggalkan kita, tapi kita punya ibadah itu amalannya masih tetap dijalankan. Usahakan berbekas sama kita dan sangat berkesan buat kita sehingga ketika dia tinggalkan kita justru lebih meningkatkan lagi sehingga kemudian dia balik lagi di tahun berikutnya dia mendapati kita di dalam keadaan yang kita sudah benar-benar menjadi orang yang takwa gitu. Itu Ustaz, kira-kira itu. Yang paling terakhir kira-kira inti paling terakhir hikmah di bulan puasa itu karena memang waktu itu mau kira-kira. Itu apa tuh jadi Ustaz? Itu nih Ustaz mau buka Allah. Jadi sebelum menaik Ustaz mungkin ada pesan-pesan juga kepada yang terakhir dulu, yang terakhir itu membiasakan diri hidup sehat, hidup hemat dan sederhana. Hidup hemat dan sederhana. Hidup hemat dan sederhana. Jadi puasa juga itu melatih diri kita untuk hidup hemat dan sederhana. Ya kita bayangkan kita bisa merasakan bagaimana susah payahnya orang-orang yang di luar sana dalam kesehariannya mungkin mau makan itu sulit sekalipun hanya satu kali saja sulit. Karena entah dia tidak tahu mau dapat makanan dari mana. Nah, ini kita merasakan hal yang sama. Ya. Nah, kita berpuasa ini kita kan sama menahan lapar, nafsu. Jadi kita memang terhindar dari itu, insya Allah bisa terhindar dari itu dia. Tapi memang harus dilatih seperti itu secara terus menerus dia. Mudah-mudahan waktu selama kurang lebih 29 hari atau 30 hari ini kita memang bisa maksimalkan ini kesempatan agar memang benar-benar kita mendapatkan hikmah ini.
di bulan suci Ramadan. Saya kira itu himbauan saya kepada seluruh masyarakat ya. Semoga kita ditinggalkan oleh Ramadan nanti benar-benar memang sudah menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Iya, insyaallah Ustaz. Gak ada aku tilo dong malah penjelasan Ustaz, dan karena Wati ini adalah salah satu penggemar di Ustaz. Wati yang mau mutun heo Ustaz, Wati mau nade tambah tuh lo bukan Ustaz. Wati yang mau dari ayat dari balaka. Iya tuh pasti mudah. Waduh. Wati yang buka. Tidak boleh lagi ada PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Wati mau ulau. Angat aja mal, Wati ayam mal. Wati ayam mal, dia kan ada kendaraan sendiri. Di Ustadz Imran ada kendaraan sendiri. Katanya mau boncengin oleh ayah. Oh no problem. No way. Kalau mana tanya lagi apa yang dia masih salio? Oh, gak main. Akan skip. Aku berayam mau tuh lali oleh. Nah, lalu Ustadz mari kita lihat. Alhamdulillah boleh maju. Waktu itu makasih Ustadz karena insya Allah utis masyarakat mengumpuli insya Allah malu dengan informasi bukti dan insya Allah ini bisa menjadi salah satu intibah untuk mulai Allah terus malah meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini di tengah-tengah wabah pandemi Ustadz. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah Pak Adi masalah mau maaf. Ya, terima kasih. Mau melihat Mai Ustadz, jangan melihat mau invite aku di tali. Kenapa Wati? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahil mga po rin muti. Tanang lem, polo lem ay onde-onde panggal. Hindi ako. Tanong lali ay.